Ayo geng, sebaiknya kita kembali karena urusan kita di sini sudah selesai. Ya udah, ayo geng balik. Ada apa Ran? Ayo kita balik. Sorry geng, sepertinya gua nggak bisa balik bareng kalian. Hah? Apa maksud lu Ran? Gua harus menepati janji gua kepada Kael. Gua harus kembali pada keluarga gua. Mungkin kita nggak akan bisa bertemu lagi. Maksud lu juga akan pergi meninggalkan kita, Ran? Ya, mau gimana lagi? Masalahnya ini sudah perjanjian gua sama Kael. Karena bayaran untuk mendapatkan informasi Martin sebelumnya, gua sepakat membuat janji pada Kael dan ayah gua bahwa setelah urusan ini gua harus kembali. Tapi kita belum berhasil menyelamatkan Martin, Ran. Kekuatan lu dibutuhkan di sini. Apa-apaan maksudnya ini, Ran? Jangan konyol. Kita sudah kehilangan satu teman, dan sekarang lu juga akan pergi meninggalkan kelompok kita gitu. Gua nggak mau menerima ini, Randi. Ini sudah diputuskan, geng. Gua harus menepati janji. Jika gua melanggar, maka nyawa kalian akan terancam. Terancam oleh apa, hah? Apa lu segitu meremehkan kita? Enggak usah bertingkah konyol, Randi. Ayo, lu harus balik bareng kita. Iya, Ran. Kita masih butuh kekuatan lu untuk menyelamatkan Martin nanti. Sorry, gak bisa, geng. Kalian gak tahu seperti apa keluarga gua. Gua gak mau ambil resiko itu, geng. Halah, emang keluarga macam apa keluarga lu itu, hah? Keluarga gua spesialis dalam membunuh, yaitu keluarga pembunuh bayaran. Tidak ada target yang pernah selamat jika nyawanya sudah diincar. Dan gua gak mau karena gua kalian jadi target dari keluarga gua. Tolong, mengertilah, geng. Ini demi kebaikan kita semua. Randi, apa lu gak peduli dengan Martin, hah? Cukup sudah. Semua sudah diputuskan dari awal. Jika kalian bertingkah konyol, aku nggak akan segan-segan untuk menghabisi kalian semua di sini. Sial, dari hawa membunuhnya, dia serius ingin membunuh gua. Gua nggak mungkin bisa melawannya di keadaan gua kelelahan dan kehabisan tenaga seperti ini. Kak Kyle, jangan lakukan itu. Jangan sakiti teman-temanku. Karena tekadku sudah bulat untuk kembali. Lepaskan mereka. Ini perpisahan. Kalian harus menerimanya. Ayo Randi, kita harus kembali ke rumah. Ayah sudah menunggumu. Sial! 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 Apa-apaan ini semua? Martin di bawah kendali Sayap Merah. Dan sekarang Randi pun pergi meninggalkan kelompok kita. Sial! 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 Ah! Sudahlah Bima, gak ada gunanya lu kesal seperti itu. Kita gak bisa berbuat apa-apa karena Randi sudah memutuskan untuk kembali pada keluarganya. Dinginkan kepala lu. Sebaiknya kita pergi dari tempat ini. Setelah itu kita pikirkan rencana ke depannya. Iya Bim, gue tahu di saat situasi begini kita sangat membutuhkan kekuatan tempur untuk menyelamatkan Martin. Tapi mau bagaimana lagi? Jika itu memang keputusan Randi, kita harus menerimanya. Walau ini terasa menyakitkan, harus kehilangan sahabat kita satu persatu. Gua hanya bisa berharap satu saat nanti akan datang masanya kelompok ini lengkap seperti dulu lagi. Ya udahlah, ayo kita balik. Jadi, apa rencana kita selanjutnya, Ketua? Pergi ke pelabuhan. Kita akan menuju ke Salvaria. Salvaria? Sebenarnya, negeri seperti apa Salvaria itu, Ketua? Entahlah, aku sendiri pun belum tahu
tempat seperti apa Salvaria itu. Karena ini pertama kalinya juga aku ke sana karena diberi misi oleh 9 naga. Apa tujuan kita ke negeri itu? Apa 9 naga ingin melebarkan sayapnya ke negeri yang bernama Salvaria itu, Ketua? Mustahil 9 naga untuk melebarkan kekuasaan ke Salvaria. Karena dari info yang diberikan Alex, negeri itu mustahil untuk dikuasai karena sistem kekuasaannya berbeda dengan semua 4 wilayah besar di sini. Lalu, apa tujuan 9 naga sebenarnya? Tujuan kita diutus ke sana adalah karena sebuah misi, yaitu untuk mencari tahu tentang artefak pusaka ini. 9 naga tertarik dengan kekuatan yang berasal dari pusaka ini. Tapi, bukankah pusaka itu sulit untuk digunakan? Dan orang-orang dari semua wilayah gak bisa memakainya. Benda itu hanya akan jadi ronsokan di sini, Ketua. Ya, yang kau katakan itu ada benarnya. Tapi, ada kasus orang sepertiku di wilayah ini kan? Orang yang memiliki kecocokan energi dengan senjata pusaka. Ya, walau sulit untuk mengeluarkan potensi penuh dari pusaka ini, 9 naga melihat peluang untuk memonopoli kekuatan dari pusaka ini. Begitu ya. Jadi, tujuan kita ke Salvaria adalah untuk mencari senjata pusaka yang lainnya untuk dikuasai 9 naga. Ya, begitulah misinya. Untuk sementara waktu, kita akan menetap di Salvaria, mencari informasi tentang pusaka, sambil aku menguasai kekuatan dari pusaka ini. Hah, murung sekali lu gue lihat sejak terbangun dari pingsan lu, Kara. Gua merasa malu sekali dikalahkan oleh bocah itu. Ya, lagian. Kok bisa lu dikalahkan oleh bocah ingusan itu? Gua gak sempat mengeluarkan kekuatan penuh gua. Bocah gila itu mengamuk, tak terkendali, tanpa memberikan gua kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuh gua. Tapi kalau dipikir-pikir, kekuatan bocah kesurupan itu unik juga ya. Dia bahkan bisa membuat ketua kewalahan melawannya. Kekuatan yang dia miliki bukan berasal dari kekuatan titisan sepertinya. Kekuatan dia sangat liar, seperti ada kodam yang bersemayam di tubuh anak itu. Nah, iya, lu benar. Gue baru kali ini juga melihat kekuatan seperti itu. Kekuatan bocah berambut kuning itu juga memiliki kekuatan yang gila. Dia nekat memompa aliran darahnya sehingga memperkuat fisiknya. Ya, sepertinya ada berbagai macam kekuatan di dunia ini dan memiliki caranya tersendiri. Sial. Kepala gua terasa sangat pusing. Wah, si putri tidur bangun juga akhirnya. Mau kemana kita? Bagaimana dengan pertarungannya? Ya, pertarungannya sudah selesai. Saat ini kita hanya mengikuti kemana arah tujuan dari ketua. Sial. Lalu, bagaimana dengan si Bimba itu? Apa dia berhasil dihabisi? Sayangnya, dia berhasil selamat. Begitupun dengan teman-temannya. Cih, begitu ya. Baguslah kalau dia masih hidup, karena gua yang harus menghabisinya sendiri. Menghabisinya. Lu aja terkena serangan kuatnya satu kali sudah nggak berdaya, anjir. Mau menghabisinya gimana, kocak? Cih, gua hanya lengah aja. Lain kali, gua nggak akan lengah saat berhadapan dengannya. Apa kau sedih meninggalkan teman-teman baikmu itu, Randi? Tentu saja aku sedih, karena telah banyak hal yang kita lewati dan tumbuh semakin kuat bersama-sama. Mulai sekarang, lupakan mereka dan buang perasaan itu jauh-jauh. Karena perasaan seperti itu tidak cocok untuk di keluarga kita. Itulah kenapa aku gak suka dengan keluarga ini. Ayah membesarkan kita untuk mati rasa, tanpa emosi dan empati.
Itu menjadikan kita tidak manusiawi. Aku benci hal seperti itu. Terserah apa katamu. Sebaiknya kau ikuti saja saranku. Jika kau ingin bertahan di keluarga ini. Pada akhirnya, gua kembali ke tempat ini. Benar kata orang, kemanapun kau pergi melangkah, kau pasti akan kembali pulang. Walau tempatmu pulang itu seperti neraka sekalipun. Selamat datang kembali Tuan Muda. Sial. Situasi absurd macam apa ini, Kyle? Mereka menyambut kedatanganmu. Kembali ke rumah ini. Ayo, ikuti aku. Kita harus segera menemui ayah. Gua benar-benar gak terbiasa diperlakukan seperti ini. Lambat laun, kau akan terbiasa dengan sendirinya. Ternyata si beban keluarga kita kembali juga pada akhirnya. Mael, sialan. Gua benar-benar gak suka dengan kakak gua yang satu ini. Terus jalan, gak usah hiraukan dia. Berlututlah bodoh. Tunjukkan rasa hormatmu pada kepala keluarga. Ya, baiklah. Ayah, saya telah kembali dan sudah membawa Randi pulang. Selamat datang ke rumah ini, Randi. Bagaimana kabarmu? Dan bagaimana rasanya hidup di luar sana sendirian selama ini? Setidaknya lebih cukup menyenangkan daripada tinggal di rumah ini. Sepertinya kau masih dendam dengan masa lalumu, ya? Bagaimana mungkin aku bisa lupa dengan kekejaman yang ada di rumah ini? Sebenarnya, apa keinginanmu untuk membawaku kembali ke rumah ini? Bukankah bagimu, aku ini anak yang gagal, Ayah? Hei, tunjukkan sopan santunmu. Berdirilah kalian. Kyle, tinggalkan kami berdua. Baik, Ayah. Kesinilah, Randi. Apa kau sudah lihat bagaimana tempat ini dan semua pasukan yang ada di keluarga kita? Ya, aku sudah melihatnya. Ada apa dengan semua itu? Tempat ini, pasukan, dan tradisi keluarga kita adalah legasi yang sudah kita lestarikan turun-temurun selama ini. Agar tradisi bisa bertahan, kita harus menjaganya dan mewariskannya pada generasi baru. Apa hubungannya semua itu bagiku? Kau yang akan meneruskan tradisi itu, Randi. Kau yang akan menggantikanku untuk menjadi kepala keluarga selanjutnya. Hah? Apa? Aku yang akan jadi kepala keluarga selanjutnya? Ya.
Sialan. Pada akhirnya, anak gagal itu yang dipilih ayah. Apa-apaan not semua ini? Gua nggak boleh biarkan ini terjadi. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Banyak cerita yang telah terjadi. Hei, lihat itu. Bukankah itu Bima, si nomor 1 di sekolah kita? Wah, dari auranya saja udah terasa kalau dia memang seorang pemimpin di sekolah ini. Hei, hati-hati dengan ucapan lu. Nanti didengar dia, habis lu. Gua udah dengar rumornya kalau si Bima itu dan kelompoknya sedang memberantas kejahatan di wilayah ini. Ya, benar. Gue juga pernah dengar rumor itu. Kelompok mereka lah yang menjaga wilayah tengah ini dan membuatnya aman dari ancaman para gangster. Oi, pagi Bim. Selamat pagi Bima. Pagi juga geng. Gak kerasa ya, kita udah mau lulus aja nih. Rasanya jadi kangen masa-masa dulu yang telah kita lewati bersama-sama. Iya geng, banyak kenangan, suka dan duka yang telah kita lewati. Gue jadi sedih, Randi gak ada di sini. Sabar aja Janto, gue yakin Randi pasti akan kembali pada kita. Semoga aja suatu saat nanti kita akan berkumpul bersama lagi. Amin, gue juga berharap begitu. Yo, datang juga kalian. Gue udah nunggu dari tadi. Anjir, ngapain? Lu ke sekolah, Jer? Lu kan udah lulus sekolah. Kenapa lu nggak kerja, anjir? Gimana mau lamar kerja? Selama ini kan gue terus ikut bantu kalian. Iya juga ya. Kenapa lu nggak kerja di tempat lu magang waktu itu, di biro jasa keamanan itu, Jer? Untuk saat ini gue sepertinya belum kepikiran ke arah sana, geng. Gue mau fokus bantu kalian dulu. Bagaimanapun kita harus membawa Martin kembali, karena dia adalah anggota inti dari Justice. Thank you, Jer. Selama ini lu sudah sangat berjasa di kelompok ini. Aman, Bim. Bagaimanapun lu adalah orang yang telah banyak merubah hidup gua. Wah, lihat-lihat, 2 cowokan di sekolah kita lagi berkumpul bersama. Wah, bukankah itu Kak Jerry sama Kak Bima ya? Iya anjir, pemandangan yang sangat langka melihat mereka berdua ngobrol seakrab itu. Lah, emang mereka nggak seakrab itu ya sebelumnya? Gue pernah dengar kalau dulu mereka itu bermusuhan loh. Nggak nyangka sekarang mereka berteman begitu baik. Benar kata orang, musuh masa lalu bisa jadi teman hari ini. Wah, lagi ngumpul nih. Lagi gibain apa kalian? Halo geng, lagi pada ngapain nih? Enggak ada apa-apa kok, Beb. Idih, babi bub. Males banget gue dengernya. Nye, sirik aja lu, Ntok. Kalau lu mau, lu boleh manggil gue Beb juga, Ntok. Cukup, Angel. Gue gak mau lagi. Hati gue yang suci selembut Hello Kitty ini
dijadiin bahan mainan oleh lu. Kalian mau diam-diaman aja nih, Bima, Arin. Iya anjir, mentang-mentang gak ada hubungan apa-apa. Gak usah canggung gitu lah Bima. Kata siapa gue canggung? Biasa aja kok gue. Kalau nggak canggung, ajak ngomong kek, atau sekedar sapa gitu. Iya. Hai Rin. Hai Bima. Udah nggak ada lanjutannya lagi nih. Duh, kalau kayak gini ceritanya gak ada CLBK nih. Au, ih sakit tahu Arin. Ya makanya jangan bikin malu kamu ih. Hehe, iya sorry. By the way, Randi mana nih geng? Kok tumben gue nggak lihat Randi bareng kalian? Randi gimana ya? Aduh, lu yang jelasin Tok. Randi nggak kenapa-napa kan? Dia baik-baik aja kok. Hanya saja gimana ya cara bilangnya? Intinya Randi udah nggak sekolah lagi. Dia kembali pada keluarganya. Hah? Serius? Terus kita nggak bakal bisa ketemu Randi lagi dong? Entahlah, hanya waktu yang bisa menjawab semua itu. Ya, jadi nggak ada kepastian Randi akan kembali. Kenapa, Ge? Ada penyesalan kah karena nggak ngungkapin perasaan lu? Ih, nggak gitu. Kan kita hanya berteman. Tapi kan walau berteman bisa jadi cinta. Nah, bener itu. Ya nggak, Tok? Hah? Gak tahu gua. Males sama cinta-cintaan. Mending gelut dah gua. Bad boy dong lu Yanto. Buka gue nih. Anjir lah nih cewek. Godain mulu dah perasaan. Santai-santai. Ngobrol mulu kalian. Udah bel itu. Kalian gak masuk kelas. Wah, iya. Ayo, geng, kita masuk. Ya udah, duluan aja, geng. Dah Anto. Mwah. Ya udah Beb, aku duluan ya. Iya, Beb. Aman. Ya udah Bima, aku duluan ya. Oke, Rin. Ya udah, gue juga harus pergi nih. Ada hal yang harus gue lakukan. Emangnya lu mau kemana habis ini, Jar? Ada seseorang yang harus gue temui, geng, yang mungkin bisa membuat diri gue berkembang. Gue mau belajar sesuatu dengannya. Wah, sepertinya lu mau nemui orang kuat ya nih. Ya udah, kalau gitu kita masuk kelas dulu, Jar. Nanti gue hubungin lagi. Oke, Bim. Bagaimana, Alex? Apa kau sudah menyerahkan benda itu pada mereka? Sudah, Tuan. Saat ini, mereka sedang menuju ke Salvaria. Bagus. Bagaimana perkembangannya? Apa dia bisa menggunakan pusaka itu? Untuk saat ini, senjata itu belum bisa digunakan dalam potensi penuhnya. Sepertinya butuh waktu lama bagi Brando untuk menguasai kekuatan senjata itu, Tuan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasai kekuatan senjata itu? Menurut perkiraan Brando, akan butuh waktu 2 tahun, Tuan. Selama waktu itu, Brando dan bawahannya akan menetap sementara di Solvaria untuk mencari tahu informasi keberadaan artefak pusaka yang lainnya. Kalau begitu, terus awasi mereka. Baik, Tuan.
Ketua, kemana tujuan kita ini sebenarnya? Kenapa kita ke dermaga? Kita akan pergi ke seberang laut sana, menuju Solvaria. Jadi, Solvaria itu berada di seberang laut sana. Ya, Solvaria itu berada di benua yang berbeda. Untuk menuju ke sana, kita harus menggunakan kapal laut. Ayo, ikuti aku. Permisi, 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 permisi. Jerry, tumben kamu kesini. Silakan masuk, Jer. Ah, ya, baiklah. Terima kasih. Silakan diminum, Jerry. Terima kasih, Vio. Maaf, sudah merepotkan. Wah, ada apa, Jer? Lama kamu nggak mampir ke sini sejak terakhir kerja? Ya, itu ada banyak hal yang harus aku lakukan. Jadi, aku nggak sempat untuk main ke sini lagi. Kirain kamu udah lupa sama aku, Jer. Aku nggak semudah itu melupakan orang yang sudah dekat denganku. Oh, kamu datang ke sini karena kangen sama aku ya? Tujuanku datang ke sini adalah ingin bertemu dengan papamu, Vio. Idih, kok malah mau ketemu papaku sih? Padahal kan aku anaknya yang cantik di sini. Ada hal yang ingin ku minta tolong padanya. Kamu mau kerja sama papaku ya? Udah, kamu jadi pengawal pribadiku lagi aja, Jer. Hehe. Bukan untuk bekerja, tapi ada hal lain yang lebih penting yang ingin ku pelajari, Vio. Hah, gitu ya? Ya udahlah, papaku mungkin pulang nanti agak malaman. Kamu tunggu aja di sini. Kalian temanin aku di rumah. Hehe. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunggunya pulang saja. Anjir, kok dia ngeiyain sih? Duh, berdua sama cogan di rumah yang sepi. Bahaya. Tenangkan pikiranmu, Vio. Jerry itu pria yang polos. Jangan rusak martabatnya, oke? Oh, ya udah. Gimana? Sambil menunggu papaku pulang, kita nonton aja. Boleh. Apa film favoritmu, Jerry? Aku lebih suka film action yang banyak berantemnya, seperti film animasi Bima series. Nah, action animasi ya? Ya udah, kalau gitu kita nonton itu aja. Woi anak baru, lu nggak tahu apa yang akan terjadi sama lu karena lu anak baru kan? Asal lu tahu ya, tempat duduk lu itu dulunya milik anjing suruhan gua. Gimana kalau lu yang pergi gantiin ya? Wah, iya, siapa itu? Jar, gua balik dulu ya. Kalau ada apa-apa kabarin gua. Jaga diri lu baik-baik.
Vio, bangun. Bentar lagi, masih ngantuk. Kamu kok gitu sih? Papa. Ternyata Papa sudah pulang ya? Kalian tidak melakukan hal yang aneh-aneh kan di rumah ini? Enggak kok Pak. Kita cuma nonton, tapi nggak sadar kita ketiduran. Jadi, ada urusan apa kau denganku? Tujuan saya datang ke sini, saya ingin bertambah kuat. Tolong, angkat saya jadi muridmu, Pak. Saya mohon, ajari saya teknik bertarung handa yang waktu itu. Hah? Murid? Pulanglah, aku nggak akan mengajarimu. Sekarang, aku nggak menerima seorang murid. Saya mohon Pak, ajari saya. Saya sangat membutuhkan kekuatan itu. Apa tujuanmu bila kau memiliki kekuatan? Tujuan saya untuk bertambah kuat agar saya bisa melindungi orang-orang terdekat saya. Seperti teman dan sahabat. Saya ingin melindungi mereka. Bagaimana dengan keluarga? Di dunia ini saya hanya memiliki seorang ibu, dan sekarang ibu itu telah tiada. Mungkin keluarga saya saat ini adalah teman dan sahabat saya. Itulah kenapa saya ingin berguna dan bisa melindungi mereka. Jadi begitu. Berdirilah. Kau meminta kekuatan yang besar. Siapa yang sedang kau hadapi? 9 naga. Di usia semuda ini, ternyata kau memiliki musuh yang begitu besar. Pulanglah, temui aku kembali besok. Jadi, bagaimana? Apa Anda akan mengajari saya? Jadi, apakah benar saat ini Martin telah berkhianat dan bergabung dengan antek-anteknya 9 naga Bima? Martin gak berkhianat. Dia bergabung bukan karena keinginannya sendiri. Lebih tepatnya, dia dikendalikan dan ingatannya dirubah. Saat ini, Martin menganggap kita adalah musuhnya, Ndra. Sial. Jadi begitu ya. Kenapa kalian gak menyelamatkannya? Bukankah Martin selama ini sudah banyak membantu kalian? Kami sudah berusaha menyelamatkannya, Indra. Tapi musuh terlalu kuat dan kita gagal untuk membawa Martin kembali. Kalau musuh terlalu kuat, kenapa kalian gak memanggil anggota Justice? Bukankah kita sudah membentuk kelompok itu, Level musuh kita saat ini udah sangat jauh berbeda. Lawan kita bukan pertarung biasa lagi. Melawan musuh tanpa kekuatan yang mumpuni hanya akan menimbulkan korban. Gue gak mau itu terjadi. Sialan. Kenapa malah jadi begini? Tapi tenang aja, kami semua belum menyerah. Kami pasti akan membawa Martin kembali pulang, bagaimanapun caranya. Gua mohon padalu Bima, bawalah Martin kembali. Walau akhir-akhir ini dia selalu bersama kalian, tapi Martin tetaplah sosok pria yang gua hormati. Bawa dia kembali Bima. Ya, tenang saja, gua akan membawanya kembali.
Sebenarnya kemana angin ini akan membawa gua? Negeri seperti apa Solvaria itu? Lu lagi mikirin apa, X? Ah, nggak ada. Gua hanya kepikiran kemana kapal ini berlayar membawa kita. Ya, kemana lagi kalau bukan ke Solvaria? Karena hanya kapal lah yang mempunyai akses untuk pergi ke sana. Kenapa kita nggak pergi naik kapal terbang aja? Kan bisa cepat nyampainya. Ya, kalau bisa menggunakan cara itu, mungkin ketua udah melakukannya. Tapi sayangnya Solvaria itu negeri yang tertutup. Dan gua dengar dari ketua, mereka nggak memiliki fasilitas seperti itu. Kenapa terdengar sangat primitif sekali ya? Ya mana gua tahu. Kita lihat aja nanti seperti apa Solvaria itu. Hahaha, sialan. Dari tadi nggak berhentiin tim muntah lo. Gua nggak nyangka, Pras. Kelemahan lu itu ternyata naik kapal. Gue juga baru kali ini merasakan naik kapal laut. Dan gue nggak mengira bisa terkena mabuk laut seperti ini. Jih, sial. Mending you istirahat sana. Cih, sialan. Sulit sekali untuk membuka bentuk kedua dari benda pusaka ini. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Keputusan ayah untuk mengangkatku jadi kepala keluarga sungguh di luar nalar. Bagaimana mungkin orang gagal sepertiku bisa jadi kepala keluarga? Ayo, aku akan mengantarkanmu ke ruanganmu untuk istirahat. Sebelum itu Kyle, ada satu hal yang ingin kulakukan. Apa itu? Aku ingin bertemu dengan ibu. Di mana dia? Baiklah, ikut denganku. Dia ada di sana. Sejak kepergianmu, ibu selalu menyendiri, menghabiskan hari-harinya di sana, di mana tempat dulu kamu suka bermain dengan ibu di waktu kamu kecil dulu. Aku merasa sangat bersalah karena kabur dari rumah ini dan meninggalkan ibu. Ya sudah, kau temuilah dia. Aku akan pergi dulu. Setelah urusanmu selesai, aku akan menemuimu lagi. Ya, terima kasih Kyle. Ibu, aku pulang. Di dunia yang luas ini, ada satu tempat aku selalu pulang. Rendian aku, akhirnya kau kembali, Nak. Ibu sangat merindukanmu, Nak. Ya, aku sudah pulang, Ibu. Aku juga rindu dengan Ibu. Setiap kehidupan yang akan datang nanti,
Bagaimana kehidupanmu di luar sana, Randi? Apa kamu mengalami kesulitan? Mungkin awalnya agak terasa berat, Bu. Karena saat aku meninggalkan rumah ini, umurku masih kecil. Tapi seiringnya berjalan waktu, aku bertemu dengan orang-orang baik. Dan mereka mengurusku dan menjagaku. Bagaimana dengan makanmu? Apa kamu makan dengan teratur dan menjaga pola makanmu? Tenang aja, Bu. Pokoknya hidupku itu 4 sehat, 5 sempurna. Syukurlah, Ibu sangat senang melihatmu tumbuh sehat, Randi. Oh iya, aku juga mempunyai teman dan sahabat yang sangat peduli denganku. Oh ya? Siapa aja nama mereka? Namanya Dika, Anto, Jerry, Budi, Martin, Bima, banyaklah pokoknya, Bu. Mereka memperlakukanku layaknya seperti saudara. Wah, temanmu kok pria semua? Bagaimana dengan wanitanya? Kamu nggak gay kan? Enggak kok, Bu. Aku normal kok. Syukurlah, Ibu cuma bercanda kok. Ibu mah bisa aja, Ibu. Tentu aja, aku juga punya teman wanita, Bu. Kayak Arin, Mona, Angel, dan Gia. Lalu, di antara wanita-wanita itu, siapa yang jadi pacarmu? Apa maksudnya, Ibu? Aku nggak ada pacar karena Ibu yang bilang kan nggak boleh berpacaran sebelum cukup umur. Dan nggak boleh menyakiti hati seorang wanita juga kan. Jadi, aku selama ini berpegang teguh untuk tidak berpacaran karena ingat pesan Ibu. Tapi pasti ada yang kamu suka kan salah satunya? Suka ya. Gimana ya, Bu? Mungkin ada sih. Dia orang yang sedari kecil menjadi teman pertamaku. Ibu gak menyangka anak bungsu Ibu itu udah tumbuh dewasa ya, menjadi laki-laki sejati. Ibu sangat bangga denganmu, Nak. Ibu bisa aja. Aku belum sedewasa itu, Bu. Aku masih anak kecil, Ibu. Apa yang dilakukan Mael di situ? Dan dengan siapa ia bicara? Mael, apa sebenarnya yang sedang kau rencanakan? Lu udah denger belum? Kalau Bang Bima dan teman-temannya udah kembali aktif lagi di sekolah. Setelah agak lama, mereka izin mulu dan jarang masuk sekolah, anjir. Iya, anjir. Satu sekolah jadi heboh melihat dia kembali ke sekolah. Kenapa ya? Kok tiba-tiba dia mulai aktif lagi di sekolah? Gue kira dia udah di DO atau keluar dari sekolah gitu. Ya, kan mereka walau nggak masuk sekolah, tapi mereka tetap menyelesaikan tugasnya. Dan mereka udah izin juga pada pihak sekolah. Wah, enak banget ya jadi mereka. Kok bisa ya mereka begitu? Ya, mana gue tahu. Mungkin karena sistem sekolah kita yang unik. Boleh nggak masuk kelas, asal nilai tetap terjaga dan konsisten bagus. Berarti Bang Bima itu nggak cuma kuat, tapi juga pinter ya? Ya iyalah, walau dia suka bertarung, tapi dia nggak pernah lupa dengan pelajarannya. Enak banget anjir jadi dia. Ganteng, pinter, pentolan sekolah kita lagi. Nggak cuma jadi pentolan di sekolah kita, Bang Bima kan yang sekarang jadi pemegang wilayah tengah ini. Karena dia, sekarang wilayah tengah ini jadi aman. Tapi gue dengar-dengar dia sedang berperang dengan kelompok mafia terbesar di wilayah ini, yaitu Sembilan Naga ya. Yah, benar sekali. Dia sedang menghadapi ancaman yang besar saat ini. Kelompok mafia Sembilan Naga itu bukan kelompok sembarangan. Rumornya isinya orang-orang seperti monster semua. Ih, serem deh. Jangan sampai kita ketemu dengan mereka. Woi,
Bro, kita lewat jalan lain aja yuk. Hah? Kenapa emangnya? Kita harus lewat jalan lain. Males banget gue lewat sana. Itu base campnya anak SMA Mozzarella yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Mereka terkenal suka malak orang dan suka berbuat onar. Ya elah, kita kan anak SMA Piscok bro. Buat apa kita ngindar dan takut sama mereka? SMA kita kan yang terkuat di wilayah ini. Iya, tetapi kan yang terkenal kuat itu para senior di sekolah kita, bukan anak kelas 1 seperti kita ini bro. Ya elah, gak usah takut. Mereka pasti gak bakal berani menyentuh anak SMA Piscok. Ayo. Duh, gue udah ngingatin ya. Hei, mau kemana kalian? Ya mau pulang lah. Mau kemana lagi emangnya? Oh, kalau gitu, mana duit kalian 100? Tuh kan anjir, apa gue bilang? Udah santai aja, serahkan aja sama gue. Hah? Ngapain lu minta duit gue 100? Pokoknya, kalau kalian mau lewat sini, kalian harus membayar dulu 100 pada kami. Karena tempat ini adalah wilayah kami. Idih, jadi kalian mau malak kita, hah? Mana ada kita malak. Gue kan mintanya bye-bye sama lu. Kalau gue nggak mau ngasih gimana? Bangsat, apa yang lu lakuin, sialan? Lu masih bertanya apa yang mau gue lakukan? Ini adalah akibatnya. Kalau lu so berlaga jagoan di wilayah SMA Mozzarella ini, sialan. Beraninya lu. Lu nggak tahu kami berasal dari SMA mana, hah? Lu berasal dari SMA Piscok kan? Lu kira gua nggak tahu, hah? Lalu kenapa kalian melakukan hal ini pada kami? Ya, terus kenapa? Lu kira kami anak SMA Mozzarella takut gitu? Mentang-mentang kalian dari SMA Piscok. Hah, SMA Piscok yang kalian banggakan dan yang terkuat di wilayah tengah itu katanya hanyalah rumor. Toh, buktinya kalian gak ada apa-apanya. Hahaha. Bukankah itu anak SMA Piscok? Apa yang dilakukan anak-anak itu padanya? Dik, bukankah mereka itu anak-anak dari SMA kita ya? Iya anjir, sepertinya mereka dalam bahaya. Woi, apa-apaan ini? Apa yang sudah kalian lakukan pada anak-anak dari SMA gua? Bang Bima? Itu kan Bang Bima. Wah, sepertinya mangsa kita hari ini bertambah 3 lagi nih. 100, 200, 300, 400, 500. Oke, totalnya jadi 500.000 kalau kalian mau lewat sini. Anjir, songong sekali nih bocah. Rasanya mau gue smackdown nih bocah. Hadah, masih ada aja orang-orang yang seperti mereka di wilayah ini. Lepaskan mereka selagi gua ngomong baik-baik dengan kalian. Hah? Ngomong baik-baik? Lu kira sopan santun berlaku di sini? Ada uang, kalian jalan. Begitulah aturannya. Udahlah Bim, hajar aja nih bocah. Gedek juga gua melihatnya. Iya Bim, ayo kita ajari dia sopan santun. Takut ngerinya perkataan abang-abang senior ini. Kalian masih muda. Harusnya kalian gak melakukan hal konyol seperti ini. Lebih baik belajar yang benar, lulus sekolah dengan nilai yang baik, cari pekerjaan yang layak. Maka hidup kalian di masa depan akan aman dan sejahtera. Woi anjing, gue gak butuh nasihat lu. Kalau lu mau teman lu gue lepasin dan lewat sini, lu harus bayar. Begitulah aturannya. Paham sih gak lu? Apa omongan lu bisa gue pegang? Kalau gue bayar lu bakal lepasin mereka dan gak akan melakukan hal ini lagi.
di kemudian hari? Tentu saja. Kami selalu menepati janji dan besok-besok mereka akan aman lewat sini. Kalau begitu baiklah, gua akan membayarnya. Anjir, ngapain lu mau bayar dia? Iya anjir, ngapain? Terkadang masalah tidak harus diselesaikan dengan cara kekerasan, geng. Gak ada gunanya meladeni mereka. Lawan kita sekarang bukanlah anak-anak seperti mereka. Sekarang, tepati janji lu. Lepaskan mereka. Wede, tajir juga lu bro. Gini kan enak. Dari tadi kek. Woi, lepasin dia. Terima kasih Bang Bima telah mau menyelamatkan kami. Maaf bila kami sudah merepotkanmu. Ya, santai aja. Kalian aman sekarang. Mereka gak akan ganggu kalian lagi. Bang Bima, kenapa kamu memilih memberi mereka uang daripada menghajarnya? Aku dengar kamu sangatlah kuat dan pelindung di wilayah tengah ini. Alasannya sederhana. Bila bisa diselesaikan tanpa kekerasan, kenapa kita nggak mencobanya dengan cara damai dahulu? Ya, meskipun dengan cara dikasih uang sekalipun. Begitu ya. Ternyata Bang Bima adalah orang yang bijak. Pantas saja semua anak-anak SMA Piscok menghormatimu, Bang. Wah, makin dewasa aja ya. Nggak kayak dulu yang selalu menggebu-gebu. Yo, pengalaman mengajari kita untuk jadi dewasa kan? Benar kata lu, Tok. Saya merasa kembali seperti saat jadi pengawal dulu. Mau kemana Anda akan membawa saya, Pak? Terus saja menyetir. Ikuti titik koordinatnya yang saya berikan itu. Jangan banyak bicara. Nanti kau nabrak orang tua di sana. Baik, Pak. Saya mengerti. Sepertinya tempat ini cocok untuk melatihmu. Ambillah ini. Jadi, apa yang harus saya lakukan dengan benda kayu ini? Tentu saja, kau gunakan untuk latihan. Aku akan mengajarimu semua teknik berpedang yang kupunya. Benarkah? Terima kasih, Pak. Dengar baik-baik. Ada 9 jurus berpedang klan Ryu yang akan kuajari padamu. Dan, tentu saja, semua jurus itu sangatlah hebat dan memiliki level kekuatan tingkat tinggi. Oleh karena itu, jurus ini akan sangat sulit untuk dipelajari. Kau harus memiliki tekad yang kuat, dedikasi diri, dan disiplin yang tinggi untuk mempelajarinya. Semangat aja tidak cukup untuk mempelajari jurus-jurus itu. Apa kau sanggup untuk melakukannya? Ya, tekad saya sudah bulat. Saya akan menjalani latihan ini, walau seperti neraka sekalipun. Baiklah, aku akan memperlihatkan padamu 1 jurus dari 9 jurus yang akan kau pelajari. Ikuti aku.
Perhatikanlah baik-baik. Jurus ketujuh, Tenji dan Getsu. Pembelah, lalu berbunyi. Jurus itu bukanlah jurus yang waktu itu ia keluarkan. Jadi, seperti itu kekuatan dan daya hancur dari 9 jurus yang ia miliki. Sungguh luar biasa. Orang itu sangatlah kuat. Dia orang terkuat yang pernah kulihat dan kutemui saat ini. Seperti itulah salah satu dari 9 jurus yang harus kau kuasai. Ada apa? Ngapain kau kesini, Randi? Bang Zal, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kau ingin menanyakan apa? Katakan saja. Apa kau tahu di mana negeri yang bernama Solvaria? Kenapa kau menanyakan hal itu, Randi? Aku hanya penasaran aja dan ingin tahu di mana negeri itu berada. Aku juga kurang tahu di mana negeri itu berada. Tapi, yang pasti, negeri yang bernama Solvaria itu tidak berada di 4 wilayah besar ini. Jadi, negeri itu tidak berada di Utara Raya, Timur Raya, Barat Raya, bahkan Selatan Raya. Ya, tempat itu tidak berada di semua wilayah negeri ini. Apa kau yakin, Bang Zal, tentang itu? Tentu saja. Kau meremehkan kemampuan informasiku, ha? Enggak kok, Bang. Aku percaya denganmu, Bang Zal. Mungkin kau bisa menanyakannya pada ayah jika kau ingin sekali tahu di mana negeri itu berada. Karena ayah mungkin saja tahu, karena pengalamannya lebih banyak dari kita semua. Dan pastinya dia memiliki begitu banyak informasi. Baiklah. Terima kasih, Bang Zal. Ya, pergilah. Aku mau berhati lagi. KKL juga nggak tahu. Bahkan Zal juga nggak tahu tentang Solvaria ini. Kalau Mael, malas banget gua. Sepertinya gua memang harus menanyakan langsung pada ayah tentang informasi ini. Ada apa, Randi? Kau menemuiku. Apa kau sudah memutuskan untuk menerima warisan itu? Aku masih memikirkannya. Begitu. Ada sesuatu yang harus kutanyakan padamu, ayah. Apa yang ingin kau tanyakan? Katakanlah. Ayah, apa kau tahu di mana negeri Solvaria berada? Kenapa kau menanyakan hal itu, Randi? Aku ingin tahu di mana letak negeri itu. Katakan saja jika kau tahu, ayah. Ya, aku memang mengetahuinya. Benarkah? Di mana lokasinya, ayah? Aku hanya akan memberitahumu. Jika kau bersedia menjadi penerus di keluarga ini, tentukanlah pilihanmu sekarang juga. Jika kau ingin mendapatkan informasi penting itu dariku. Sial, ternyata dia nggak mau ngasih informasi itu kepadaku secara cuma-cuma. Jika kau masih memikirkan tawaran itu, maka pikirkanlah dulu. Aku akan memberikan jawaban itu sekala kau berubah pikiran, Randi. Bagaimana ini?
dia nggak memberikanku pilihan lain. Jika aku menerima tawaran itu, aku akan terkekang di sini selamanya. Jika aku menolaknya, maka kesempatan kami untuk menyelamatkan Martin akan hilang. Sial. Gua nggak ada pilihan lain lagi. Ayah, berjanjilah, jika aku menerima tawaran itu, kau akan memberitahuku semua informasi tentang Solvaria. Ya, aku berjanji. Kalau begitu, baiklah. Aku bersedia menerima warisan jadi kepala keluarga. Begitu ya. Baiklah, memang seharusnya kau memilih itu. Karena apapun pilihanmu, kau akan tetap jadi kepala keluarga di sini. Sial, ternyata dia sedang mempermainkanku. Baiklah, dengarkan baik-baik. Aku akan menceritakan bagaimana aku bisa tahu tentang Solvaria ini padamu. Semua berawal dari luka ini. Waktu itu, aku mendapatkan misi untuk membunuh seseorang yang terkenal sangat kuat. Aku terus mengamati aktivitasnya dan pergerakannya, mencari kelemahan target untuk dieksekusi. Aku terus mengikutinya kemanapun ia pergi secara diam-diam. Aku terus mengikutinya dan terus mengikutinya tanpa ia ketahui. Tanpa aku sadari, orang itu malah membawaku ke negeri yang bernama Solvaria. Negeri antah berantah yang baru aku ketahui saat itu. Di sana, akhirnya aku melihat kesempatan untuk membunuhnya di saat ia sedang lengah, berhadapan dengan seseorang dan kelelahan. Dan aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku bertarung dengan niat membunuh, mengincar nyawanya. Tapi orang itu begitu kuat. Bahkan di kondisi dia yang kurang prima, dia masih bisa melukai satu mataku. Di situ aku sadar yang saat itu kulawan dan yang saat itu kuhadapi adalah monster yang berwujud manusia. Siapa orang yang kau hadapi itu, Ayah? Orang itu yang dijuluki dengan julukan The King, sang legenda yang pernah menguasai negeri ini. Apa? Jadi, Ayah pernah berhadapan dengan The King? Apa dia memang sekuat itu? Bahkan, Ayah sebagai pembunuh bayaran terhebat sekalipun gak mampu mengeksekusinya. Ya, orang itu sangatlah kuat. Tidak ada yang pernah benar-benar mengalahkannya. Bahkan, saat aku bertarung dengannya di negeri Solvaria sekalipun. Lalu, di mana Solvaria itu berada, Ayah? Solvaria berada jauh di seberang laut sana. Negeri itu berada di benua besar yang bernama Aurelion. Di sana, lokasi Solvaria berada. Pantas saja, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan negeri itu. Ternyata letaknya jauh dari negeri ini. Satu lagi, Ayah. Apa Ayah mengetahui tentang senjata pusaka? Dari mana kau tahu tentang senjata itu, Randi? Temanku pernah melihatnya, Ayah. Senjata itu dipakai seseorang dari wilayah ini. Sedangkan senjata pusaka itu berasal dari Solvaria juga, kata penggunanya. Pusaka memang berasal dari Solvaria, dan senjata itu tidak akan cocok digunakan oleh orang di negeri ini karena perbedaan energi yang kita miliki dengan orang-orang dari Solvaria. Adapun kasus langka, orang yang memiliki kecocokan energi dengan pusaka di wilayah ini, tapi sulit untuk membuka potensi penuhnya dan butuh waktu lama untuk bisa menggunakan senjata itu dengan leluasa. Jadi begitu. Ayah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasai senjata itu? Menurut perkiraanku, mungkin paling cepat 2 tahun, atau bisa saja lebih, tergantung dari seberapa hebat orang itu menguasai senjata pusaka. 2 tahun ya? Itu waktu yang cukup lama. Mungkin saja Sayap Merah akan menunda rencananya selama 2 tahun ke depan. Satu lagi, Ayah. Beritahu aku, bagaimana caranya untuk pergi ke Solvaria? Untuk apa kau ingin tahu caranya ke sana? Apa kau ingin pergi ke sana, Randi? Tidak, Ayah. Temanku dibawa oleh kelompok bernama Sayap Merah ke Solvaria, dan aku harus tahu caranya ke sana, walau bukan aku yang akan pergi menyelamatkannya. Jadi siapa yang akan pergi ke sana? Temanku yang lain.
Mereka membutuhkan informasi ini, Ayah. Beritahu aku caranya untuk pergi ke sana. Tempat itu cukup berbahaya untuk anak seusiamu, Randi. Temanmu bisa mati bila mereka pergi ke sana. Apa kau yakin? Tenang saja. Mereka itu kuat dan aku percaya mereka pasti bisa. Dan mereka pun sudah sering melewati pertarungan yang berbahaya. Baiklah, bila temanmu ingin pergi ke sana, pergilah ke pelabuhan di wilayah selatan. Cari orang bernama Zakir. Dia tahu rute untuk pergi ke sana. Terima kasih, Ayah. Aku berutang padamu. Ya, karena kau harus membayarnya dengan mengabdi pada keluarga ini. Ya, tenang saja. Aku pasti akan menepati janjiku, Ayah. Sumpah, gue gak bohong sama lu, Ed. Ternyata anak SMA Pistok itu gak ada apa-apanya. Mereka semua hanya para pecundang. Ternyata kita salah mengira mereka selama ini. Lu yakin dengan ucapan lu itu, rival? Bukankah SMA Pistok itu terkenal sangat kuat dan SMA nomor 1 di wilayah tengah ini? Aduh, percaya sama gua. Buktinya ini uang dari hasil gua malak anak-anak SMA Pistok kemarin. Dan mereka gak melawan sedikit pun saat gua palak. Udah, ini kesempatan kita untuk menunjukkan dominasi kekuatan sekolah kita di wilayah tengah ini. Kalau kita menundukkan SMA Pistok, maka titel SMA terkuat akan jatuh ke tangan kita, SMA Mozzarella. Lu bayangin aja, berapa banyak sekolah di wilayah ini yang akan tunduk pada kita. Menarik. Kalau memang seperti itu faktanya, baiklah, kita tundukkan SMA Pistok. Nah, gitu dong. Ini baru pemimpin terkuat SMA Mozzarella. Kalau begitu, kumpulkan semua pasukan. Kita akan menyerang SMA Pistok. Tunggu dulu. Gue ada rencana nih. Rencana apa? Kalau kita nyerang SMA Pistok, kelihatan banget kita yang cari gara-gara. Dan bisa-bisa sekolah lain gak bakal respect sama kita, walau kita sudah menundukkan SMA Pistok sekalipun. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita pancing mereka ke sini. Dan kita buat seolah-olah mereka yang menyerang sekolah kita. Lalu, kita akan mengalahkannya. Dengan begitu, semua sekolah di wilayah ini akan segan dan menghormati kita. Boleh juga otak licik lu itu ngasih ide. Gak sia-sia gua ngangkat lu jadi tangan kanan gua. Emang gue jenius kan? Kalau begitu, jalankan rencananya. Oke, serahkan pada gue, Edi. Lu yakin nih, Val? Setelah kena pala kemarin, mereka masih mau lihat sini? Udah, tenang aja. Mereka pasti bakal lewat sini lagi kok. Anjir, seyakin itu lu kah? Yoi, karena kemarin kan kita udah janji gak bakal apa-apain mereka. Jadi, mungkin mereka merasa aman lewat sini. Ya, kalau gue sih pasti trauma kalau lewat sini lagi setelah digituin kemarin. Aduh, lu kok gak ada traumanya sih, bro? Ngapain kita lewat sini lagi, anjir? Ntar dipalak lagi gimana, kocak? Ya, kalau lewat memutar, jauh lah, anjir. Capek tahu jalan jauh. Lagian mereka kan udah janji gak bakal apa-apain kita setelah menerima uang dari Bang Bima. Duh, perasaan gua gak enak, anjir. Nah, itu mereka. Apa gue bilang? Mereka pasti lewat sini lagi kan? Iya, anjir. Goblok banget mereka dah. Up. Nah, bertemu lagi kita. Mau apa lagi kalian? Yah, dipalak lagi nih. Salah satu dari kalian harus ikut kita. Hah? Buat apa? Sebagai tawanan kami. Sial. Apa yang kalian lakukan? Pegang dia. Lu katakan pada ketua lu yang menguasai SMA Pistok. Katakan padanya, jika kau ingin menyelamatkan dia, bawa semua pasukan SMA Pistok. Kita akan berperang. Kalau enggak,
nasib temanmu ini akan berakhir dengan naas. Sekarang, pergilah. Sialan. Ah. Aduh, bagaimana ini, geng? Kita masih belum dapat informasi apapun tentang Solvaria. Kita mau cari informasi itu kemana, geng? Buntu banget anjir. Bim, lu coba tanya ke Bang Ray kek. Siapa tahu ada petunjuk darinya. Baiklah. Ya, halo. Ada apa, Junior? Halo Bang Ray, gua mau menanyakan sesuatu sama lu, Bang. Oh, tapi kalau nanya kontak cewek, sorry aja. Gua nggak punya. Gua aja jomblo. Nggak kontak cewek anjir. Kalau itu, gue sendiri juga bisa dapetinnya. Oh, bukan cewek. Syukurlah. Jadi, lu mau nanya apa? Jadi gini, gue mau tahu tentang sesuatu. Woi Ray, itu siapa? Oh, ini si Bima. Oh, junior lu itu ya? Sini Ray, gua mau ngomong coba. Bentar anjir. Ganggu aja lu. Bentar aja Ray, gua cuma mau nyapa doang. Iya, ntar lah anjir. Udah, sini bentar ah. Sialan nih anak kantor banget dah. Oi Bima, gimana kabar lu? Kabar gua baik-baik aja, Yas. Woi, anjir, panggil gua abang juga lah. Gua kan seumuran sama si Ray, otomatis gua juga senior lu. Sorry, gua cuma manggil abang ke Bang Ray sama teman-temannya aja, ke para alumni SMA Pitsok. Sialan, nggak si Raka, nggak lu, nggak mau manggil gua abang. Kenapa dah? Heran gua. Iya, kapan lu main ke sini? Sekali-kali main ke sini lah, ajak Bang Ray juga. Oh, aman-aman, tenang aja. Nanti gua main ke sana. By the way, lu ada duit gak? Gua pinjam 100 dong. Lah anjir, malah minjem duit lu ke junior gua, gila. Sini HP gua. Tunggu Ray, gua belum selesai ngomong. Udah, lu jangan aneh-aneh dah sama junior gua. Ya, anjir lah. Ya udah, gua mau makan bakso aja deh. Pak Jamal, baksonya 1 gerobak. Jadi gimana tadi Bim? Lu mau nanyain apa? Jadi begini Bang Ray, apa lu tahu tentang negeri yang bernama Solvaria, Bang Ray? Hah? Apa? Solaria? Bukannya itu restoran ya? Kalau itu gue nggak tahu. Kalau warung bakso Mantapu, gue tahu Bim. Bukan itu Bang Ray, Solvaria. Solvaria. Bercanda mulu lu sama gua. Oh, Solvaria. Negeri apa itu? Gua nggak tahu. Gua juga baru dengar. Lu tahu nggak, Yas? Apaan? Ini negeri yang bernama Solvaria. Kalau itu Solvaria, gua nggak tahu. Tapi kalau Solaria, hayo gaskan. Makan ke sana kita. Duh, sepertinya Dias pun nggak tahu Bim. Kenapa emangnya lu nanyain hal itu? Nggak apa-apa Bang Ray. Ya udah, kalau lu nggak tahu nggak apa-apa. Gua cuma mau nanyain itu. Gua tutup ya teleponnya. Oh, oke. Nihil geng, nggak ada hasilnya. Ya, bahkan Bang Ray dan Dias juga nggak tahu di mana tempat itu berada. Kemana lagi ya? Kita harus mencari tahunya. Bang Bima. Bang Bima. Bahaya. Ini bahaya. Ada apa? Kenapa lu sangat panik seperti itu? Teman gua yang kemarin dibawa oleh mereka Bang Bima. Apa? Siapa yang bawa mereka? Iya anjir, siapa yang membawanya? Mereka. Mereka, tenangkan diri lu. Katakan dengan pelan-pelan. Teman gue yang kemarin, mereka anak SMA Mozzarella membawanya. Mereka menjadikan dia sebagai tawanan. Dan mereka bilang kalau mau menyelamatkannya, semua anak SMA Pitsok harus datang ke tempat mereka untuk berperang. Apa? Sialan. Bukannya mereka sudah berjanji gak bakal ngusik anak SMA Pitsok lagi setelah diberi uang oleh Bima. Sialan, dikasih hati minta jantung mereka. Ini sudah keterlaluan. Mereka sudah menguji kesabaran gua. Tunggu apa lagi Bima? Ayo, kita kumpulkan semua anak-anak. Kita kasih paham mereka seperti apa SMA Pitsok itu sebenarnya. Iya anjir, kalau mereka menginginkan perang, kita akan meladeninya. Gak usah, biar gua yang mengurus ini sendirian. Kalian jangan ikut campur. Ini kesalahan gua karena sudah terlalu lunak kemarin sama mereka. Harusnya sedari awal
Gua kasih aja mereka pelajaran. Oi, Val, lu yakin mereka akan memakan umpannya? Tenang saja, gue yakin kok tuh bocah-bocah SMA Piscok pasti bakal datang. Hahaha. Oi, apa-apaan ini? Kenapa yang datang hanya satu orang? Ah, itu kan dia yang kemarin. Kenapa yang datang satu orang? Apa mungkin anak-anak yang lain terlambat? Di mana anak SMA gue yang kalian tahan? Lepaskan dia sekarang. Jika kalian gak ingin ada tulang kalian yang patah. Woi, di mana pasukan lu? Kenapa lu datang hanya sendirian? Lu mau cari mati, sialan? Yang cari mati itu kalian, karena sudah menyia-nyiakan niat baik gua untuk gak berbuat kasar. Sialan nih anak, udah datang sendirian, belagak songong lagi. Lu kira lu mampu menghadapi pasukan kami sendirian, hah? Kalau lu penasaran, kenapa lu nggak coba aja, sialan? Cih, so berlaga jadi jago nih bocah. Hei, lu tangkap dia dan beri dia pelajaran. Sial, apa-apaan tinjunya itu? Dia menumbangkan satu orang hanya dengan satu kali pukulan. Siapa dia sebenarnya? Apa mungkin dialah pemegang SMA Piscok yang dirumorkan itu? Wah, kalau emang dia, berarti dia monster anjir. Apa orang ini emang sekuat itu? Kenapa kemarin dia nggak melawan sama sekali saat gua memalaknya? Alah, ngomong apa kalian ini? Maju semuanya, habisi dia. Sekuat apapun dia hanya sendirian. Gak mungkin dia bisa mengalahkan satu pasukan SMA kita.
Sial, dia menghabisi semua pasukan kita. Mana yang kata lu SMA Piscok itu lemah, sialan. Ini baru satu orang yang turun dan dia mengalahkan semua pasukan kita. Gua juga nggak tahu kalau dia sekuat ini. Soalnya kemarin orang ini nggak melawan saat gua memalaknya. Sekarang sisa kalian berdua. Katakan bagian tulang mana yang harus gua patahkan. Sial, ini semua rencana dia. Bukan gua yang merencanakan semua ini. Hah? Apa maksud lu? Ini kan atas persetujuan lu juga, sialan. Karena lu ketuanya. Kalian semua sama-sama salahnya karena telah berani menyentuh anak-anak SMA Piscok. Hei, bangun lu, sialan. Hei, gue tahu lu masih belum pingsan. Hei, bangun, atau gue akan benar-benar mematahkan tulang lu. Jangan lakukan itu. Di mana anak yang lu tawan? Dia ada di gudang belakang sekolah. Kami mengurungnya di sana. Apa yang lu lakukan? Kembalikan uang gua yang kemarin. Oh, iya, ini uang lu. Sorry, kepake sama gue 100. Kalau gitu, lu harus membayarnya. Hah, Bang Bima, ternyata kau datang menyelamatkanku, Bang. Ayo, kita pulang. Semuanya sudah selesai. Ya, ayo. Wah, pemandangan macam apa ini? Apa Bang Bima sendirian yang mengalahkan semua orang ini? Ternyata Bang Bima memang sesuai rumor. Dia bukan orang sembarangan. Hei, lu. Apa? Lu mau melanjutkan pertarungan lagi? Gua akan dengan senang hati memulai ronde kedua. Cukup, gua gak mau melawan lu lagi. Gua hanya ingin bertanya satu hal. Siapa lu sebenarnya? Nama gua Bima Eka Putra, pemimpin SMA Piscok. Ternyata dia orang yang bernama Bima, pentolan terkuat yang bahkan memegang wilayah tengah ini. Sesuai rumor, dia orang yang sangat kuat. Sepertinya kami salah memilih lawan. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Bang Bima. Terima kasih Bang Bima sudah menyelamatkan teman saya. Ya, lain kali kalian harus berhati-hati. Tapi tenang aja, mulai sekarang mereka nggak akan berani lagi mengganggu kalian. Sekarang pulanglah. Baik Bang. Ya udah Bang, kita pulang dulu. Ya, Hati-hati, jangan sampai diculik lagi kalian. Wah, lu bener-bener senior yang baik, Bim. Gua bangga jadi teman lu. Ada apa Randi? Kau memanggilku? Kyle, aku mau minta tolong lagi padamu. Untuk sekali ini saja. Hah? Minta tolong apa lagi? Kau selalu saja bilang ini yang terakhir. Tapi, kau malah mengulanginya lagi dan lagi. Ini, aku ingin kau memberikannya pada temanku. Apa ini? Itu sebuah informasi yang kudapatkan dari ayah. Teman-temanku sangat membutuhkannya. Kau pikir aku kurir, hah? Kau antarkan saja sendiri sana. Aku mohon Kyle, bantu aku sekali lagi. Karena aku nggak bisa keluar dari tempat ini. Karena ayah pasti tidak akan mengizinkannya. Ini yang terakhir. Aku bukanlah pesuruhmu. Kau ingat itu? Ya, tenang aja. Ini yang terakhir, Kyle.
Kenapa ayah selama ini memberikan informasi yang salah tentang kekuatan titisan? Kenapa ayah menyebutnya itu mata penguasa? Apa yang sebenarnya ayah sembunyikan dari gua? Ini sungguh membuat gua penasaran tentang kebenaran dari kekuatan ini. Mungkin jika ayah pulang nanti, aku harus memastikannya. Siapa? Apakah ayah pulang? Setahu gua, ayah pergi untuk waktu yang lama. Dia nggak mungkin kembali secepat ini. Ini, bukankah ini informasi yang gue butuhkan? Aku sangat kagum dengan Randy. Walau dia jauh dan gak bisa bertemu dengan temannya lagi, tapi dia tetap ingin membantu temannya sebisa mungkin yang dia bisa. Semoga informasi itu berguna untukmu, Bima. Jer, katanya lu akan menjalani hari-hari yang sibuk karena lu sedang melakukan latihan sama seseorang. Ya, tapi karena Bima berkata ini sangat penting, jadi gua menyempatkan diri untuk kesini sebentar. Kenapa, Bim? Lu nyuruh kita berkumpul hari ini? Lihat ini. Bukankah ini informasi yang selama ini kita butuhkan? Ya, benar. Inilah yang kita butuhkan selama ini. Dari mana lu mendapatkan informasi ini, Bima? Iya anjir, kok lu bisa mendapatkannya? Semalam, ada seseorang yang mengirim kertas ini ke rumah gua. Gua nggak tahu siapa orangnya. Tapi, yang pasti, kita semua pasti tahu siapa orang yang memberikan informasi ini. Kalau bukan dia, Randy. Iya, ini pasti Randy. Ternyata dia masih peduli dan membantu kita walau dia jauh sekalipun. Kalau begitu, kita harus segera pergi ke sana, geng. Kita harus segera menyelamatkan Martin. Iya, kita nggak boleh buang-buang waktu lagi. Kali ini kita nggak boleh tergesa-gesa lagi, geng. Kita harus belajar dari kesalahan sebelumnya, bahwa menyelamatkan Martin dan membawa paksa dia kembali sekarang itu adalah tindakan yang sia-sia. Kita hanya akan mengalami kekalahan seperti sebelumnya karena kurangnya persiapan dari diri kita. Kita masih jauh dari kata kuat untuk menghadapi kelompok sayap merah. Ya, lu benar, Bima. Lawan kita kali ini bukanlah geng biasa seperti sebelumnya. Ini adalah kelompok yang dinaungi langsung oleh 9 naga. Kekuatan mereka bukan main-main. Lalu kita harus bagaimana? Walau udah dapat informasi, tapi kita nggak bisa gerak sembarangan. Iya anjir, ini sama aja nggak ada gunanya kita punya informasi. Lihat, ada 3 poin yang disampaikan Randy dalam surat ini. Dan di poin kedua ini, gue melihat celah kesempatan untuk kita bisa bertambah jadi sekuat mungkin. Kita harus menunda misi ini selama 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun, masing-masing dari kita akan berlatih dan terus mengembangkan kemampuan kita untuk menjadi sekuat mungkin agar kita bisa menang melawan sayap merah dan membawa Martin kembali. Gue setuju. Gue belajar dari kekalahan gue saat melawan sayap merah. Kekuatan kita saat ini tidaklah cukup untuk menentang mereka. Tapi bagaimana kalau informasi ini nggak akurat, geng? 2 tahun akan jadi hal yang sia-sia. Benar juga kata Dika. Tenang aja, geng. Gue yakin informasi ini sangatlah akurat. Karena sama seperti sebelumnya, Randy memberikan kita informasi tentang markas sayap merah. Dan ternyata tempat itu memang benar. Jadi gua nggak meragukan keakuratan informasi ini. Kalau begitu, dalam waktu 2 tahun ini, agenda kita lulus sekolah dan memperkuat kemampuan kita masing-masing ya. Ya, pada saatnya tiba, kita akan bertaruh pada segalanya yang telah kita pelajari dan kembangkan untuk membawa Martin kembali. Akhirnya selesai juga ujian akhir kita. Udah mau lulus aja kita nih, geng. Kita pasti
akan merindukan masa-masa SMA kita ini nantinya. Iya anjir, gak terasa ya. Waktu berlalu begitu cepat. Perasaan baru kemarin gua bully Bima pas awal masuk sekolah ini. Hah, tapi gue bikin lu trauma kan? Waktu itu gua nggak tahu orang yang gua bully pada akhirnya menjadi teman baik gua. Iya anjir, dulu itu gue kira lu hanya anak baru culun yang pindah ke sekolah ini Bima. Ternyata monster yang pindah ke sekolah kita ini. Rindunya masa-masa itu, geng. Begitu banyak cerita yang terukir di sekolah ini. Permusuhan, persahabatan, dan percintaan. Kita telah melewati itu semua dalam suka dan duka. Dan masa-masa itu akan berakhir sebentar lagi. Oh, gue jadi sedih anjir. Coba aja Randy masih di sini, geng. Mungkin semuanya akan terasa lengkap. Kita harus membuat perpisahan terakhir ini jadi sangat meriah dan berkesan, geng. Wah, ide bagus itu. Kita harus ciptakan kenangan terindah di sekolah ini. Tapi kita mau bikin apa, geng? Bikin apa ya bagusnya? Gue juga bingung. Yah, gue juga bingung anjir. Aha, gimana kalau kita adakan aja acara lomba, geng? Lu kira ini 17-an Agustusan apa? Ya, terus apa lagi coba? Oi geng, lagi pada ngapain nih? Ini Bud. Kita berencana membuat perpisahan sekolah ini yang meriah. Tapi ya kita nge-stuck dan nggak tahu bikin acara apa. Iya nih, lu ada saran nggak Budi? Oh gitu. Apa ya? Gua juga bingung kalau tentang masalah hal kayak gitu. Ya anjir, sama aja dengan kita ternyata. Sorry kalau gua nggak bisa kasih ide. Tapi kenapa nggak kalian tanya aja sama kenalan kalian yang udah pernah bikin acara perpisahan gitu. Siapa tahu mereka bisa kasih ide yang bagus. Ke siapa anjir? Gua tahu orangnya. Ayo geng, kita pulang ganti baju dan pergi ke sana. Oh, ya udah yo. Gas lah kalau gitu. Lu ikut nggak Bud? Duluan aja. Gua masih ada urusan di sekolah ini. Oh ya udah, kalau gitu gue duluan ya. Ya udah Bud, kita duluan. Bye Budi. Oke geng. Sebenarnya ngapain kita ke sini? Mau nemuin siapa kita? Kita akan menemui kawan lama, geng. Dulu dia pernah bantu kita pada saat penyerangan di pabrik Pildok. Kalian ingat nggak? Oh, dia. Gue ingat, Bim. Iya, dia kan. Woi, Nyet, lama gak ketemu. Anjir, Epin. Wah, ternyata Epin orangnya. Yo, Pin. Apa kabar? Lama juga nggak ketemu nih. Yoi, kabar gue baik, Bim. Ada gerangan apa lo datang ke sini? Mau nyelesain permasalahan penonton kita yang mempersalahkan soal AI kah? Bukan, Pin. Gua nggak peduli dengan hal begituan. Emang apa masalahnya pakai AI? Teknologi diciptakan kan untuk mempermudah kinerja kita. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Nah kan, tahu dah. Aneh gua sama orang-orang. Gua juga sebenarnya sepemikiran sama lu. Lagian kan kita nggak full AI nih ngerjainnya. Cuma adegan yang di luar kendali kita aja yang kita suruh ngerjain pakai AI. Biar cepet beresnya. Itu pun kadang-kadang doang, nggak selalu. Nah iya, tapi ya udahlah. Yang penting kita bisa berkarya, gak cuma bisa bacot doang. Aduh, padahal dua MC kita ini berteman sangat baik dan saling support satu sama lain. Kok bisa ya penontonnya pada ribut? Itu cuma oknum yang suka adu domba aja kayaknya. Penonton sejati gak pernah mempermasalahkan hal itu. Jadi ada apa nih, Nyat? Lu butuh bantuan gue buat apa nih? Buat ngehajar orang lagi kah?
Bukan itu maksud gua menemui lu, Pin. Gua hanya butuh saran dari lu yang udah lulus sekolah, Pin. Saran apa, woi? Saran menjalani kehidupan setelah lulus sekolah kah? Sorry nih, gue belum sedewasa itu, Bim. Hidup gue aja masih kocar-kacir gini, nyet. Ini saran tentang acara kelulusan. Menurut lu, bagusnya gue bikin acara apa ya? Biar acaranya lebih berkesan gitu dan menjadi memori kenangan terindah. Ya, sorry, Bim. Kalau itu, gue juga bingung mau ngasih saran lo apa. Soalnya waktu kelulusan sekolah gue aja, gue juga minta saran sama yang lain sih. Ya, nggak tahu juga lu ya. Sia-sia kita jauh-jauh datang ke sini. Iya anjir, gue kira kita bakal dapatkan hasil. Tapi seenggaknya kalian kan udah ketemu sama gue. Emang kalian semua nggak kangen sama gue? Ya udah, kalau gitu kita balik lagi aja, Pin. Thank you ya. Kenapa lo nggak pergi aja minta saran ke orang waktu itu gue mintain saran, Bim? Ke siapa? Ya ke geng Porji lah, Bim. Kalau ke mereka mungkin aja lo dapet saran yang bagus. Wah, boleh juga tuh. Udah lama gue nggak ketemu sama geng 4G. Nah, lu coba deh temuin mereka, Nyet. Gue yakin mereka bakal kasih lo saran yang bagus deh. Ya udah, kalau gitu, ayo geng, kita temui geng 4G. Tok, bukankah itu Thor ya? Oh, iya, itu Tornado sama gengnya. Bima, ada Tornado tuh. Wah, iya. Ayo kita mampir. Yo, halo Thor. Bima, mau kemana nih? Ini, gua sama teman-teman mau menemui geng 4G. Oh, ada acara apaan tuh? Iya, ada hal yang mau kita minta pendapat ke mereka, Thor. Iya, pendapat tentang apa, Bim? Siapa tahu gue juga bisa ngasih saran kan? Udah, Bim. Coba aja cerita ke Thor. Siapa tahu dia bisa kasih saran juga. Iya, bener, Bim. Ya udah. Jadi gini, Thor. Gua sama teman-teman gua mau ngadain acara perpisahan sekolah, tapi kita semua bingung mau bikin acara apa. Lu ada saran gak, Thor? Oh, itu. Bilang dong dari tadi. Wah, sepertinya Thor ada saran dan ide yang bagus nih. Jadi gini. Gue juga nggak tahu ide apa yang bagus buat perpisahan kalian. Ya, anjir. Udah serius gue nunggu jawaban dari lu. Ternyata nggak ada isinya. Gue kira lu tahu. Dasar badai. Ya, kalau masalah itu emang gue nggak ada kepikiran idenya apa. Gue aja belum lulus sekolah ini. Ya udah, nggak apa-apa, aman aja Thor. Lu lihat geng 4G nggak? Oh, kalau kalian mau nyari Bang Dot, Kona, Robby dan Peot, mereka biasa nongkrong di sono, tempat biasa mereka ngumpul. Oh, jadi di situ ya mereka nongkrong. Iya, mending lu temuin mereka. Pasti dah mereka bisa kasih saran ide yang bagus, karena mereka kan udah pada tamat sekolah tuh. Ya udah Thor, kita ke tempat mereka dulu. Makasih ya, udah mau bantu. Ya, sama-sama Bim. Semoga sukses ya acaranya nanti. Iya, lu juga Thor. Sukses selalu dah pokoknya. Amin. Ada si Bima nih sama teman-temannya. Halo semua. Halo. Halo Bang. Ya, halo. Ada apa nih? Tiba-tiba kalian main ke sini. Tumben amat. Jadi gini Bang. Maksud kedatangan kami ke sini mau minta tolong Bang. Hah? Minta tolong? Kalian mau ngajak kami gelut-gelutan lagi? Kalau itu kami nggak bisa bantu. Kami nggak bisa ngeluarin aura seperti kalian. Dengerin dulu ngapa Kona? Jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Tahu? Gua bisa keluarin aura? Emang bisa lu, Yot? Bisa lah. Nih, gua praktekin nih. Ya udah coba. Ya, kekuatan aura tenaga dalam. Bangke, itu mah aura kematian anjir. Udah itu dengerin dulu itu. Mereka mau minta bantuan apa? Ya udah, kalian mau minta tolong apa ke kami? Kalau minjem duit skip. Enggak gitu Bang, aman. Kami ke sini hanya minta saran saja. Saran apa tuh? Kami mau minta saran untuk acara perpisahan kelulusan sekolah kami Bang Kon. Bang Kona anjir, kan kon. Kebiasaan amat dah. Yang collab sama gue panggilnya kon. Lu kira gue apa? Udah, sabar ngapa? Baru aja beres puasa udah emosian lagi. Ya gimana nggak emosi gue? Mereka seenaknya manggil gitu. Udah nak, kita sebagai senior
harus menunjukkan wibawa yang bagus ke mereka. Jangan emosian gitu. Iya nak, sabar. Tapi keren juga kalau panggilan lu Kon. Sialan lu, Bi. Jadi gimana nak? Lu ada saran yang bagus nggak buat mereka? Aduh, kenapa ya orang pada minta saran ke kita? Kemarin pas perpisahan si Epin, dan sekarang si Bima. Duh, jadi gini rasanya jadi orang bijak. So bijak lu nak. Yaudah, kalian bikin konser aja deh, konser. Udah paling terbaik itu acaranya. Nah, bener. Bagus itu kalau konser di acara perpisahan. Wah, kita siap nih, geng Porji jadi bintang tamunya. Ya janganlah, PA. Mending mereka aja yang ngeband pas acaranya, biar jadi kenangan terindah nantinya. Wah, itu saran yang bagus sekali. Makasih para abang-abang. Sepertinya kami akan melakukan yang kalian sarankan. Iya, boleh juga nih jadi anak band kita. Wah, gue nggak sabar jadi rapper nih. Ya udah Bang Dot, Bang Robi, Bang Peot, dan Bang Kon. Kona, anjir. Gua keluarin nih aura gua lama-lama. Emang lu bisa, nak? Ya mana mungkin gua bisa, PA. Itu kan bukan genre kita. Terima kasih ya atas sarannya. Kita pamit balik dulu. Wah, apa yang mau dilakukan mereka? Sepertinya mereka ingin tampil nih. Wah, anjir. Mereka ingin mempermalukan dirinya sepertinya. Sungguh pemandangannya langka. Ayo Jerry, tunjukkan pesonamu. Widih, mantan pengawal ternyata anak band ya? Anjir, yang benar aja nih. Kita mau manggung diliatin orang sebanyak ini. Gua nggak tahu kenapa kok gua malah keseret juga ke hal yang begini. Padahal gua alumni. Kenapa gua juga malah harus ikut manggung? Udah geng, gas aja. Pede aja kita. Sudah latihan di kamar, ngomong sendiri depan cermin. Katanya sih harus santai saja, tapi malah jadi makin bingung. Ku coba jalan mendekatinya, langkahku pelan pura-pura biasa. Tapi baru 2 langkah saja, otakku tiba-tiba kosong semua. Jantungku bunyi seperti tak terkendali. Tanganku dingin, tubuh dibasahi keringat. Mulut mau ngomong malah gagap. Aku cuma bilang hai, maaf. Oke, dengar dulu. Ini cerita singkat tentang seseorang yang terlalu banyak mikir. Di kepala sudah kayak naskah film, dialog lengkap, ending juga sudah dipikir. Tapi masalahnya muncul pas adegan nyata. Semua teori tiba-tiba hilang begitu saja. Yang tadi keren di depan kaca, sekarang cuma berdiri kayak antena rusak. Langkah pelan 1, 2, 3. Otak mulai panik, kayak ini ngomong apa? Halo, hai, atau pura-pura lewat? Aduh kenapa jadi ribet banget? Padahal cuma 1 kalimat pendek. Bukan pidato, bukan juga presentasi. Tapi kenapa setiap dia lewat jantungku berdetak hebat? Temanku bilang tinggal bilang saja, katanya gampang seperti ngobrol. Tapi saat dia ada di depan, aku malah salah panggil namanya. Ku coba tarik nafas panjang, kali ini harus berhasil. Tapi pas dia menoleh ke arahku, aku malah pura-pura lihat langit. Jantungku bunyi seperti tak terkendali. Tanganku dingin, tubuh dibasahi keringat. Mulut mau ngomong malah gagap.
lagi, lagi. Lah, anjir, malah minta nambah lagi nih penonton. Ya anjir, masa iya nambah satu lagu lagi? Gimana nih Bim? Udah geng, gak satu lagu lagi terakhir ini geng. Semangat nih gua. Ya udah, kalau gitu satu lagu lagi. Baiklah teman-teman, mungkin lagu terakhir yang akan kita bawakan di panggung ini adalah lagu terakhir yang akan kita bawakan di masa-masa SMA ini. Lagu yang berjudul Api Takdir, Bima Series. Langkahku menembus badai dunia, walau bayang gelap memburu. Angin membawa bisikan lama tentang mimpi yang terpendam. Api yang membakar di dalam dada takkan pernah ku padam. Walau malam mencoba menutup jalan, hatiku tetap bersinar terang. Dari kegelapan menuju cahaya, saatnya bangkit dan melawan. Terbang tinggi menembus langit tak berbatas. Api semangat membara di dalam jiwa. Walau dunia mencoba menjatuhkan langkahku, aku akan bangkit lebih kuat dari luka. Takdirku bersinar seperti bintang di tengah gelapnya semesta. Legenda pahlawan mulai bersinar. Inilah kisah Bima Series. Pedang mimpiku angkat tinggi melawan takdir yang kelam. Setiap luka jadi cerita tentang keberanian yang dalam. Cahaya teman di sisiku menjadi kekuatan baru. Walau dunia runtuh di depan, kita tetap terus maju. Langkah cepat menembus bayang, tak ada waktu untuk ragu. Api di dada menyala terang, kekuatan jiwa bersatu. Bangkit dari abu luka seperti naga dari bara. Dunia bergetar saat namaku mulai bergema. Gelap datang menghadang tapi aku takkan goyah. Takdir memanggilku bangkit menghancurkan semua resah. Langit terbelah oleh cahaya saat kekuatan berseri. Legenda pahlawan bangkit, ini Bima Series. Saat dunia runtuh dan waktu berhenti, cahaya di hatiku tetap menyala. Dari bayangan menuju harapan, kita menulis legenda baru. Terbang tinggi menembus langit tak berbatas. Api takdir membakar seluruh jiwa. Walau badai mencoba
Hei, Arthur, kenapa kau menyuruhku untuk datang ke sini? Tidak seperti biasanya. Kukira selama ini kau tidak membutuhkan bantuanku lagi. Isida, lama tidak bertemu. Maaf, aku terpaksa memanggil di sela-sela kesibukanmu. Aku merasa perjalanan kali ini akan sedikit membutuhkan bantuan darimu. Sepertinya akan datang sesuatu yang besar ke wilayah ini.